Masih sampo antiketombe sari dan pembelakan, Lantama Tamara L, dan uji aktivitas anti jamur terhadap Pterosporum, Opale, dan spesies ketombe sukarelawan. Latar belakang, ketombe merupakan suatu gangguan yang dapat menghambat kenyamanan beraktivitas, misalnya rasa gatal pada kulit kepala. Penyebab ketombe dapat berupa sekresi kelenjar keringat yang berlebihan dan adanya peranan mikroorganisme di kulit kepala yang menghasilkan suatu metabolit yang dapat menginduksi terbentuknya ketombe di kulit kepala. Mikroorganisme sebagai penyebab utama ketombe adalah jamur Pterosporum opale. Lanjutan, pembasmian jamur Pterosporum opale dapat dilakukan dengan pemberian anti jamur, misalnya ketoconazole atau sampo anti ketombe yang mengandung berbagai bahan aktif anti jamur. Sampo anti ketombe banyak beredar di pasaran mengandung bahan aktif anti jamur atau fungistatif dari bahan kimia sintetik, misalnya ZNPTO, zinc, pyridionin, dan selenium. Namun, sediaan sampo anti ketombe yang menggunakan bahan kimia sintetik seringkali menimbulkan efek samping seperti gejala reaksi alergi berupa gatal, kemerahan, kekeringan kulit kepala, rambu rontok, perubahan warna rambut, serta oleh karena itu perlu dicari suatu anti ketombe alternatif berasal dari bahan alam yang mempunyai efek samping relatif kecil. Masyarakat di berbagai daerah sering menggunakan dan tembelakan dan Tamar L sebagai obat penyembuh luka, memar, radang kulit, dan telah diteliti pula bahwa daun tembelakan mempunyai potensi terhadap mikroorganisme, misalnya terhadap bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan penyebab penyakit batu bertahap dan berdarah atau tuberkulosis. Tujuan penelitian: 1. Memformulasikan sari dan tembelakan atau Lantama Tamar L ke dalam sediaan sampo. 2. Untuk mengetahui aktivitas anti jamur sediaan sampo yang mengandung sari dan tembelakan Lantama Tamar L terhadap jamur Pterosporum opale. Manfaat penelitian: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan produk sampo dari bahan alam, yaitu dari sari daun tembelakan Lantama Tamar L yang mempunyai aktivitas anti ketombe, aman untuk digunakan, dan mudah didapat dengan harga murah. Penelitian: 1. Sari dan tembelakan Lantama Tamar L dapat diformulasikan ke dalam sediaan sampo. 2. Sediaan sampo yang mengandung sari dan tembelakan Lantama Tamar L memiliki aktivitas anti jamur terhadap jamur Pterosporum opale. Rancangan penelitian: pertama, pemeriksaan uji organoleptis pada sampo anti ketombe. 2. Pemeriksaan uji evaluasi sediaan sampo anti ketombe. Metode penelitian: bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini dan tembelakan Lantama Tamar L, etanol 96%, media PDA, jamur ketombe atau Pterosporum opale, asam sulfat pekat, barium klorida, air suling, agar, kalium hidroksida, tinta Parker, asam stearat, gliserin. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini: laboratorium, John Petri, blender, open listrik, generator listrik, vortex, mikroskop, objek glass, jet glass, pipet 5 ml 1 ml, autoclave, inkubator, lemari pendingin, kawat AC. Persiapan preaksi: yang pertama, lakukan preaksi asam klorida 2N sebanyak 17 ml asam klorida pekat dicairkan dalam air suling hingga 100 ml. Yang kedua, larutkan preaksi asam sulfat 0,1N sebanyak 5,4 ml asam sulfat pekat dicairkan dengan air suling hingga 100 ml. 3. Larutkan preaksi natrium hidroksida 2N sebanyak 8,002 gram pekat natrium hidroksida dilarutkan dalam air suling hingga 100 ml. 4. Larutkan preaksi Lieberman Burtsat sebanyak 20 bagian asam setat anhidrat dicampurkan dengan 1 bagian asam sulfat pekat dengan 50 bagian kloroform. Yang kelima, larutkan preaksi besi klorida 1% sebanyak 1 gram besi klorida dilarutkan dengan air suling hingga 100 ml. Yang keenam, larutkan preaksi timbal asetat 0,4 ml sebanyak 15,17 gram timbal asetat dilarutkan dalam air suling bebas karbon dioksida hingga 100 ml. Pembakuan larutkan standar: pembakuan larutkan preaksi asam sulfat 0,1N sejumlah asam sulfat yang sudah diketahui kadarnya dicairkan dengan air secukupnya hingga tiap 1000 ml. Larutan mengandung 3,647 gram asam klorida. Lakukan asam klorida ini dengan larutan baku primer natrium karbonat. Prosedur persiapan sampel: yang pertama, daun tembelakan yang digunakan daun yang sudah tua, yaitu dengan mengambil bagian daun dan dicuci bersih. Yang kedua, ditimbang sebanyak 50 gram daun tembelakan, dihaluskan dengan memakai blender dan disaring dengan menggunakan 100 ml aquades yang digunakan sedikit demi sedikit, lalu diperas dengan kain kasa dan disaring ampasnya. Ulangi pekerjaannya sampai larutan tidak berwarna dan diperoleh sari daun tembelakan. Selanjutnya, sari ini digunakan untuk uji screening fitokimia. Jika ada salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.
Dihaluskan dengan memakai blender dan disari dengan menggunakan media aqueous yang digunakan sedikit demi sedikit, lalu diperas dengan kain kasa dan disaring ampasnya. Ulangi pekerjaannya sampai larutan tidak berwarna dan diperoleh sari daun tembakan. Selanjutnya sari ini digunakan untuk uji screening kimia. Jika ada salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.